Salve, anak didik kami yang terkasih. Bertemu kembali dengan saya, Pak SS, dalam pendalaman materi ajar kita tentang suara hati. Kali ini kita akan mencoba mendalami bagaimana suara hati itu dalam diri kita. Pertama, kita harus mengetahui apa itu suara hati. Suara hati secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban. Nah, hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Sedangkan hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas buruk baiknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Nah, kedua hukum ini saling bertentangan. Maka hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Lalu kita akan melihat ajaran gereja tentang suara hati. Suara hati dalam Katekismus nomor 1776 dikatakan sebagai keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Maka hati nurani merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Gunanya suara hati adalah untuk memimpin manusia untuk berbuat baik dan menghindari berbuat jahat. Lalu kita akan lihat bagaimana kerja suara hati. Yang pertama, dari segi waktu. Dari segi waktu, hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Biasanya hati nurani akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan melarang kalau perbuatan itu buruk. Yang kedua, hati nurani dapat berperan pada saat suatu tindakan dilakukan. Ia akan terus menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk atau jahat. Yang ketiga, hati nurani dapat berperan sesudah suatu tindakan dibuat. Di sini, hati nurani akan memuji jika perbuatan itu baik, dan hati nurani akan membuat kita gelisah atau menyesal jika perbuatan itu buruk atau jahat.
Cara kerja suara hati yang kedua dari segi benar tidaknya. Yang pertama itu hati nurani benar jika kata hati kita cocok dengan norma objektif. Misalnya, kita menolong orang yang sedang mengalami musibah, maka bantuan kita itu adalah objektif. Namun, hati nurani kita keliru jika kata hati kita tidak cocok dengan norma objektif. Artinya, kita memberikan sumbangan bantuan kepada orang yang tidak tepat. Cara kerja suara hati yang ketiga adalah segi pasti tidaknya. Dalam hal ini, hati nurani yang pasti artinya secara moral dapat dipastikan hati nurani tidak keliru. Lalu yang kedua, hati nurani yang bimbang artinya masih ada keraguan. Karena di kami yang terkasih, kita akan melihat apa penyebab timbulnya suara hati. Yang pertama, orang yang bersangkutan tidak biasa menghiraukan hati nuraninya. Yang kedua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. Ketiga, pandangan masyarakat yang keliru. Misalnya, riba itu dianggap baik. Yang keempat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Yang kelima, pengaruh propaganda, mass media, dan arus massa. Supaya suara hati kita tidak menjadi tumpul, apa yang dapat kita lakukan?
Yang pertama, kita harus mengikuti suara hati dalam segala hal. Misalnya, seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Kedua, seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat. Upaya yang kedua yang bisa kita lakukan untuk membina suara hati adalah mencari keterangan pada sumber yang baik. Nah, hal ini dapat kita lakukan misalnya dengan membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Kita juga bisa bertanya kepada orang-orang yang punya pengetahuan-pengalaman yang mumpuni dapat dipercaya. Juga kita bisa ikut dalam kegiatan rohani, misalnya retret, rekoleksi, dan sebagainya. Nah, tidak lupa juga dalam hal ini kita perlu melakukan yang namanya introspeksi diri atau melakukan refleksi pribadi. Tentunya hal ini akan sangat membantu kita untuk mendengarkan suara hati. Upaya yang ketiga dalam membina suara hati adalah menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu, serta tanpa pamrih yang nampak dalam 3 hal. Pertama itu, mempunyai maksud yang lurus. Artinya, kita konsisten dengan apa yang kita rencanakan tanpa membelokkan ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, pengaturan emosi. Dalam hal ini, kita tidak menentukan keputusan secara emosional, karena pada umumnya di saat kita mengambil tindakan secara emosional, tindakan kita itu akan mengakibatkan penyesalan kepada kita. Yang ketiga adalah pemurnian hati. Dalam hal ini, kita tidak mempunyai kepentingan pribadi atau maksud-maksud terselubung di dalam setiap tindakan kita. Demikian pendalaman materi kita pada hari ini. Semoga kita semuanya semakin mengikuti dan membina suara hati kita. Salve.